sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Sekalipun kamu belum pernah melihat dia, namun kamu mengasihinya, kamu percaya kepada dia. Sekalipun kamu sekarang tidak melihatnya, kamu bergembira karena sukacita yang mulia dan yang tidak terkatakan, karena kamu telah mencapai tujuan imanmu, yaitu keselamatan jiwa. Mari berikan sorak-sorai yang mulia bagi Tuhan kita. Haleluya. Terima kasih Bapa yang baik. Kami memuji Engkau, kami meninggikan Engkau pagi hari ini, karena Engkau sudah mati bahkan sudah bangkit bagi setiap kami. Kami mau bersorak-sorai, kami mau bersukacita karena kemenangan yang Tuhan nyatakan, dan karena Yesus telah bangkit dan kami menjadi orang-orang yang dimerdekakan di dalam Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami serahkan ibadah kami pada pagi hari ini ke dalam tangan kasih-Mu. Engkau hadir di tengah-tengah kami, membawa sukacita kemenangan yang besar atas kami. Terima kasih Bapa. Kami menyerahkan ibadah ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, yang bersukacita. Sama-sama katakan amin. Saudara siap bersorak bagi Tuhan, amin. Mari sama-sama bertepuk tangan dalam kita yang dahsyat. Haleluya. Rayakan Yesus, rayakan. Rayakan Yesus, rayakan. Sekali lagi katakan, rayakan Yesus, rayakan. Rayakan Yesus, rayakan. Katakan, Dia bangkit, Dia bangkit, Dia hidup selamanya. Dia bangkit, Dia bangkit. Mari merayakan kebangkitan Tuhan kita. Sama-sama sorak-sorai katakan, rayakan Yesus, rayakan. Amin. Rayakan Yesus, rayakan. Sekali lagi katakan, rayakan Yesus, rayakan. Rayakan Yesus, rayakan. Dia bangkit, Dia bangkit, Dia bangkit dan hidup selamanya. Dia bangkit, Dia bangkit. Amin. Dia bangkit. Mari merayakan kebangkitan Tuhan kita. Katakan, Dia bangkit, Dia bangkit.
menyembah Tuhan kita. Dia Tuhan yang dahsyat, Dia Tuhan yang hebat, Dia Tuhan yang ajaib, saudara. Dia bukan hanya mati bagi dosa-dosa kita, tapi Dia juga bangkit dan membawa kemenangan demi kemenangan bagi setiap kita. Amin. Haleluya Tuhan. Terima kasih Bapa. Engkau yang layak kami tinggikan. Terima kasih Yesus. Mulia
Hormat serta syukur. Kau luar biasa Tuhan Yesus. Kau dahsyat Tuhan. Ya Bapa Shika ya Bapa segala. Ya Bapa Shika ya. Hormat serta syukur selama-lamanya. Haleluya Tuhan. Terima kasih. Terima kasih.
kami merayakan kebangkitan-Mu, menggenapi karya penebusan bagi kami umat yang berdosa ini. Terima kasih Tuhan, Engkau telah mati bagi kami, dan pada hari ini Engkau nyatakan Engkau telah bangkit mengalahkan maut. Kami bersyukur Tuhan, kami bangga punya Allah seperti Engkau. Dan pada hari ini kami akan bersama-sama belajar dari kebenaran firman-Mu. Biarlah firman Tuhan menguasai hati pikiran kami, dan biarlah firman Tuhan yang kami dengarkan di hari ini menjadi remah di dalam kehidupan kami, dan kami dapat mengingat kembali makna kebangkitan Yesus Kristus di dalam kehidupan kami. Kami bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus yang siap mendengarkan firman Tuhan sama-sama kita. Jawabannya luar biasa, tetapi muka-mukanya tidak luar biasa. Apa kabar semuanya Bapak Ibu jemaat Tuhan? Luar biasa, haleluya. Hari ini kita bersyukur, kita memperingati hari kebangkitan Tuhan kita Yesus Kristus. Kemarin kita memperingati Jumat Agung, di mana kita memperingati hari kematian dari Sang Juru Selamat kita Yesus Kristus. Dan hari ini kita bersama-sama umat percaya, bersama-sama dengan orang Kristen seluruh dunia merayakan akan kebangkitan. Nah, Bapak Ibu jemaat Tuhan, mungkin kita beranggapan bahwa kebangkitan Yesus Kristus seperti apa. Mungkin kita berpendapat bahwa kebangkitan Kristus, apa yang harus saya lakukan? Terkadang kita memaknai kebangkitan Kristus karena gereja menyebutnya ya dengan kata Paskah. Ya, kita langsung berpikir ada telur di gereja. Ya, lebih heboh kalau perayaan Paskah. Ya jelas kita tidak boleh, kata orang-orang kita tidak boleh heboh kalau Jumat Agung, ya. Kita harus sedih-sedih segala macam. Itu tidak salah, itu tidak salah. Tetapi ya memang benar, kebangkitan Kristus suatu karya yang sempurna yang Tuhan nyatakan bagi kita. Ya, peristiwa kematian dan kebangkitan Kristus merupakan dua peristiwa yang sangat sulit untuk dilepaskan. Bapak Ibu jemaat Tuhan perlu diingat, kekristenan identik dengan kematian dan kebangkitan Yesus Kristus, dan dua hal ini tidak dapat dilepaskan, tidak dapat dipisahkan. Ya, Yesus Kristus mati, tetapi tidak hanya di situ saja. Ya, dia mengalami kematian, tetapi harus ada kebangkitan. Nah, ini yang tidak dapat dan tidak boleh dipisahkan. Ya, kita tidak boleh hanya mengingat akan kematian Yesus Kristus, tidak hanya sampai di sini saja, tetapi juga kita harus mengingat akan kebangkitan Kristus. Tanpa kematian tidak ada kebangkitan. Tanpa kebangkitan, kematian menghancurkan harapan. Sekali lagi saya ulang, tanpa kematian tidak ada kebangkitan. Tanpa kebangkitan, kematian menghancurkan harapan. Harapan apa? Harapan percaya kita kepada Tuhan Yesus. Dan kuasa inilah yang dikerjakan oleh Tuhan Yesus yang memiliki otoritas tertinggi akan kematian dan kebangkitan itu sendiri. Mungkin bisa dibuka di Yohanes 10 ayat 17 sampai 18. Hari ini kita akan balik membuka Alkitab firman Tuhan, ya Bapak Ibu jemaat Tuhan, di mana Tuhan Yesus memiliki kuasa atas kebangkitannya, atas kematiannya. Yohanes 10 ayat 17 sampai 18. Bapa mengasihi aku oleh karena aku memberikan nyawaku untuk menerimanya kembali. Ayat 18, tidak seorang pun mengambilnya daripadaku. Tidak seorang pun mengambilnya daripadaku, melainkan aku memberikannya menurut kehendakku sendiri. Menurut siapa? Kehendak siapa? Kehendak Yesus sendiri. Aku
berkuasa. Yesus berkuasa memberikannya dan berkuasa mengambilnya kembali. Inilah tugas yang kuterima dari Bapakku. Kematian, Tuhan Yesus punya hak atas kematian. Kebangkitan, Tuhan Yesus juga punya hak atas kebangkitan itu sendiri. Bapa telah memberikan kuasa kepada Tuhan Yesus untuk menaklukkan semuanya, untuk mengerjakan semuanya. Peristiwa kebangkitan Yesus Kristus adalah peristiwa yang hanya terjadi sekali, tidak ada pengulangan. Kalau ada pengulangan, siapa yang mengerjakan? Ya berarti firman Tuhan keliru dong ya. Kalau ada terjadi kematian dan kebangkitan kembali, ya kita siapa pribadi itu kita nggak tahu. Tapi cukup Yesus yang disalibkan, yang mati dan dibangkitkan, dan terjadi hanya satu kali. Sebagaimana peristiwa kematian juga hanya sekali terjadi dan dikerjakan untuk penghapusan dosa kita. Sekali lagi bisa dibuka 1 Petrus 3 ayat 18. 1 Petrus 3 ayat 18. Sebab juga Kristus telah mati sekali untuk segala dosa kita. Sama-sama kita baca dari awal 1, 2, 3. Sebab juga Kristus telah mati sekali untuk segala dosa kita, Ia yang benar untuk orang-orang yang tidak benar, supaya Ia membawa kita kepada Allah. Ia yang telah dibunuh dalam keadaannya sebagai manusia, tetapi yang telah dibangkitkan menurut roh. Sekarang saya ulang, sebab juga Kristus telah mati sekali untuk segala dosa kita. Dosanya siapa? Dosanya saya. Ya, bukan dosanya Tuhan Yesus. Tuhan Yesus tidak berdosa. Yesus yang benar untuk orang-orang yang tidak benar. Siapa yang tidak benar? Saya. Kita. Supaya Yesus membawa kita kepada Allah. Ia yang telah dibunuh dalam keadaannya sebagai manusia. Perlu diingat Bapak Ibu jemaat Tuhan, Yesus 100% manusia, 100% Allah. Ketika dia di dunia untuk mengerjakan karya penebusannya, keadaannya 100% manusia. Ya, jadi jangan kita berpikir kenapa Tuhan Yesus tidak membela, kenapa Tuhan Yesus tidak buat sesuatu hal yang ajaib, melawan semuanya. 100% dia manusia, sampai dia sama dengan kita. Ia yang telah dibunuh dalam keadaannya sebagai manusia, tetapi yang telah dibangkitkan menurut roh. Jadi sudah sangat jelas, kematian dan kebangkitan hanya terjadi satu kali, dan itu hanya dilakukan oleh satu-satunya juru selamat, satu-satunya pribadi, yaitu Yesus Kristus. Kuasa ini, kematian, kebangkitan, memulihkan keadaan kita yang dahulunya penuh dosa, yang dahulunya penuh kegelapan, ya, yang dahulunya sembrono. Karena kematian dan kebangkitan memulihkan keadaan kita, relasi kita dengan Tuhan, yang dikerjakan oleh pribadi kedua, oleh Tritunggal itu sendiri. Tritunggal yang pertama apa? Bapak Gembala mungkin bisa diam. Saya mau ngetes kemampuan. Pribadi Tritunggal yang pertama. Yang kedua. Yang ketiga. Di sini semangat, di sini tidak dengar suaranya. Tapi mungkin mengatakan dalam hati. Oke, tidak masalah. Jadi pemulihan yang dikerjakan oleh pribadi kedua Tritunggal itu sendiri dikerjakan dengan sempurna, yang dikerjakan oleh Yesus Kristus itu sendiri. Ya, dosa harus ditanggung oleh Yesus Kristus melalui kematiannya secara manusia. Saya berbicara tentang kematian karena tidak ada kebangkitan kalau tidak ada kematian, ya. Jadi saya bahas sedikit tentang kematian. Jadi dosa yang harus ditanggung oleh Yesus Kristus harus dilalui secara natur kemanusiaan Yesus itu sendiri. Dosa yang membuat kita bisa mengalami kematian kekal. Karena kasihnya bagi kita,
pribadi Allah yang kedua itu, Tritunggal yang kedua itu turun ke dunia menyelamatkan setiap kita menjadi manusia. Sedemikian besar pernyataan kasih Allah melalui anaknya bagi kita. Dan ini yang perlu kita ingat, bahwa sebagai orang Kristen, sebagai orang percaya, Tuhan Yesus tidak hanya menebus 1, 2, 3, 4, 5, 10 orang. Semua orang di dunia ini. Dia adalah pribadi yang luar biasa, pribadi yang tidak bersalah. Karena kesalahan kita, dia turun ke dunia, terjadi pemberontakan di dunia, terjadi penolakan terhadap kebenaran di dunia. Ya, kita bisa melihat di film-filmnya, di cerita Alkitab, bahkan Tuhan Yesus pun hadir, mereka menolak kebenaran itu. Bagaimana kalau Tuhan Yesus tidak turun langsung ke dunia? Terjadi pemberontakan, hancur dunia ini. Kita bisa melihat Tuhan Yesus tadi sudah turun, tapi masih terjadi penolakan. Tetapi karena kasih-Nya yang besar di dalam kehidupan kita, ya kita ada sekarang ini mengalami anugerah, ya kasih karunia yang Tuhan anugerahkan kepada kita. Dia adalah mati, dan tidak hanya sampai di situ saja. Pada hari ini kita kembali merayakan kebangkitannya. Bapak Ibu jemaat Tuhan, kematian Kristus menjadikan murid-murid takut. Tetapi bagi orang-orang yang membunuh Tuhan Yesus, menjadi kemenangan bagi mereka. Kematian Tuhan Yesus pada saat itu menjadi ketakutan bagi murid-muridnya. Apa yang harus kita lakukan? Guru kita sudah mati, tetapi menang bagi orang-orang yang telah membunuh Tuhan Yesus. Tetapi ingat, pada hari yang ketiga, Tuhan Yesus pun sendiri mengatakannya, pada hari ketiga Ia akan bangkit. Dan ketika Tuhan Yesus bangkit pada hari yang ketiga, murid-muridnya awalnya takut, gentar, tetapi kemudian percaya. Tetapi siapa yang dikalahkan? Orang-orang yang membunuh. Bahkan di dalam Matius 28 ayat 11 sampai 15, para imam-imam menyuruh mereka untuk memberitakan kabar bohong bahwa Tuhan Yesus telah bangkit. Kita lihat di dalam Matius 28 ayat 11 sampai 15. Begitu bejatnya mereka yang menyalibkan Tuhan Yesus, yang membunuh Tuhan Yesus. Bahkan kebangkitannya pun mereka tidak terima. Ketika mereka di tengah jalan, datanglah beberapa orang dari penjaga itu ke kota dan memberitahukan segala yang terjadi itu kepada imam-imam kepala. Dan sesudah berunding dengan tua-tua, mereka mengambil keputusan lalu memberikan sejumlah besar uang kepada serdadu-serdadu itu. Dan berkata, kamu harus mengatakan bahwa murid-muridnya datang malam-malam dan mencurinya ketika kamu sedang tidur. Jadi ketika Tuhan Yesus dikuburkan, ada para tentara-tentara Romawi yang menjaganya. Dan berkata, kamu harus mengatakan bahwa murid-muridnya datang malam-malam dan mencurinya ketika kamu sedang tidur. Lanjut. Dan apabila hal ini kedengaran oleh wali negeri, kami akan berbicara dengan dia sehingga kamu tidak beroleh kesulitan apa-apa. Mereka menerima uang itu dan berbuat seperti yang dipesankan kepada mereka. Dan cerita ini tersiar di antara orang Yahudi sampai sekarang ini. Tidak heran orang-orang Israel masih menantikan Mesias. Ya, mereka masih menantikan Mesias, sedangkan kita sudah menerima Mesias sendiri. Orang-orang Israel masih menantikan Mesias, padahal Mesias sudah datang, dia sudah bangkit. Karena adanya berita palsu, berita bohong, berbagai stigma diberikan kepada mereka bahwa mayat Tuhan Yesus telah dicuri. Tidak, tetapi karena kebangkitannya, Tuhan Yesus bangkit untuk menyempurnakan karya penebusannya. Bapak Ibu jemaat Tuhan, kuasa kebangkitan Kristus dapat kita lihat dari beberapa hal. Yang pertama, kuasa maut telah
dikalahkan. Roma 6 ayat 9, satu orang mungkin bisa baca. Saya mau dengar suara dari laki-laki, tapi satu orang saja, kecuali Pak Gembala ya. Roma 6 ayat 9, karena kita tahu bahwa Kristus sesudah ia bangkit dari antara orang mati, tidak mati lagi, maut tidak berkuasa lagi atas dia. Karena kita tahu bahwa Kristus sesudah ia bangkit dari antara orang mati, tidak mati lagi, maut tidak berkuasa lagi atas dia. Kuasa kebangkitan Kristus mengalahkan maut yang telah dikalahkannya. Maut membawa binasa bagi orang-orang yang telah meninggal, tetapi Yesus tidak. Yesus mengalahkan maut itu. 1 Korintus 15 ayat 20 sampai 26. Kita baca bersama-sama. Ini peringatan Paulus kepada jemaat di Korintus, di mana mereka itu tidak percaya tentang kebangkitan. Nah, kita akan baca bersama-sama di 1 Korintus 15 ayat 20 sampai 26. 1, 2, 3. Tetapi yang benar ialah bahwa Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati sebagai yang sulung dari orang-orang yang telah meninggal. Sebab sama seperti maut datang karena satu orang manusia, demikian juga kebangkitan orang mati datang karena satu orang manusia. Karena sama seperti semua orang mati dalam persekutuan dengan Adam, demikian pula semua orang akan dihidupkan kembali dalam persekutuan dengan Kristus. Tetapi tiap-tiap orang menurut urutannya, Kristus sebagai buah sulung, sesudah itu milik mereka yang menjadi miliknya pada waktu kedatangannya. Kemudian tiba kesudahannya, yaitu bila mana ia menyerahkan kerajaan pada Allah Bapa, sesudah ia membinasakan segala pemerintahan, kekuasaan, dan kekuatan. Karena ia harus memegang pemerintahan sebagai raja sampai Allah meletakkan semua musuhnya di bawah kakinya. Musuh yang terakhir yang dibinasakan ialah maut. Tahan di ayat 6, musuh yang terakhir yang dibinasakan ialah maut. Siapa yang bisa membinasakan maut? Hanya Tuhan Yesus itu sendiri. Kuasa kebangkitan Tuhan Yesus mengalahkan maut, yang bisa membawa kesengsaraan bagi orang-orang yang sudah mati. Tapi bagi Yesus sendiri tidak. Kuasa kebangkitannya di mana maut dikalahkan, dengan Yesus Kristus bangkit membuktikan bahwa maut telah dikalahkan. Kemenangan atas maut telah diraih oleh Yesus itu sendiri. Apa akibatnya? Di ayat 23, tetapi tiap-tiap orang menurut urutannya, Kristus sebagai buah sulung, sesudah itu mereka, saya, Bapak Ibu jemaat Tuhan, yang menjadi miliknya pada waktu kedatangannya. Kita akan menjadi milik Kristus. Kita mati secara fisik dan kita akan dibangkitkan bersama-sama dengan Kristus. Maut tidak menguasai kita, karena Kristus, kuasa kebangkitan Kristus telah mengalahkan maut itu sendiri. Itulah hebatnya Yesus kita sendiri, mengalahkan maut yang orang-orang berpikir kita akan mati. Ya sudah, kita mati, kita akan larut di dalam maut itu sendiri. Tetapi berbeda. Pengorbanan Tuhan Yesus mati di kayu salib, tidak hanya mati, tetapi dia bangkit. Kuasa kebangkitannya mengalahkan maut dan berdampak bagi kita. Kita akan bersama-sama, ya, ini saya tidak akan masuk di dalam tentang akhir zaman. Kita akan masuk bersama-sama, dibangkitkan di dalam kumpulan orang-orang percaya. Bagi mereka yang percaya kepada Tuhan Yesus, ada yang dahsyat ya. Atau kita masih ragu, kita akan dibangkitkan bersama-sama dengan Yesus. Itu yang harus kita pertanyakan. Kekristenan kita harus dipertanyakan. Itulah yang Yesus kerjakan di dalam kehidupan kita. Kuasa kebangkitannya mengalahkan maut. Dan yang kedua, kuasa kebangkitan Kristus meneguhkan pemberitaan Injil itu sendiri. Pemberitaan tentang kelahiran, tentang kehidupan, tentang mujizat Tuhan Yesus, tentang kematian Tuhan Yesus,
tanpa pemberitaan kebangkitan Tuhan Yesus, penyampaian Injil itu utuh, sia-sia. Rasul Paulus mengatakan di dalam 1 Korintus 15 ayat 34, sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu, yaitu apa yang telah kuterima sendiri ialah bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita sesuai dengan kitab suci, bahwa ia telah dikuburkan, dan bahwa ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga sesuai dengan kitab suci. Sekali lagi perlu saya jelaskan kepada Bapak Ibu jemaat Tuhan, tidak hanya sampai kematian saja, harus ada kebangkitan. Tidak ada kebangkitan, maka kepercayaan kita sia-sia. Paulus memberitakan Injil, Yesus telah bangkit pada hari yang ketiga, tetapi kalau tidak ada kebangkitan, sia-sia. Kita pun juga menjadi orang yang malang. Sia-sia segala kepercayaan kita. Kita percaya kepada Tuhan Yesus karena Dia telah bangkit. Perlu diingat, perlu digarisbawahi, tidak hanya sampai kematian saja. Karya penebusan Tuhan Yesus salah satunya ialah kematian, menanggung segala dosa-dosa kita, tetapi juga harus ada kebangkitan. Itulah berita Injil yang utuh yang disampaikan oleh Paulus. Selanjutnya Paulus mengatakan, jadi bila mana kami beritakan bahwa Kristus dibangkitkan dari orang mati, tetapi andai kata Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sia kepercayaan. Sia-sia kalau tidak ada kebangkitan. Tetapi perlu diingat, kematian dan kebangkitan tidak dapat dipisahkan. Jangan hanya berfokus kepada kebangkitan, tapi juga harus mengingat kematian. Karya penebusan Tuhan Yesus bagi kita, dosa-dosa kita telah ditebus. Pada waktu Tuhan Yesus diserahkan kepada kaisar, ya, kepada tentara Romawi, dia disiksa, ya, dia disalibkan dengan tubuh yang sama, dan dia bangkit. Apakah dengan tubuh yang lain? Tubuh yang sama, tetapi dengan tubuh kemuliaan. Masih ada bekas, masih ada bekas. Tubuhnya sama. Jadi ingat Bapak Ibu jemaat Tuhan, di dalam pemberitaan Injil kita, kebangkitan Kristus tidak dapat dilepaskan. Engkau boleh memberitakan, mengabarkan mujizat yang dikerjakan oleh Tuhan Yesus, tidak salah. Kita boleh memberitakan kelahiran Tuhan Yesus, tidak salah. Kita boleh memberitakan kematian Tuhan Yesus, tidak salah. Tetapi ingat, jangan pernah melupakan akan kebangkitan Tuhan Yesus itu sendiri. Dan yang ketiga, kuasa kebangkitan Kristus menyempurnakan karya penebusan. Tujuan utama Kristus datang ke dalam dunia adalah melaksanakan tugas dari Bapaknya. Misi yang dilaksanakannya adalah demi keselamatan seluruh umat manusia. Ia datang untuk menebus dosa-dosa saya dan Bapak Ibu jemaat Tuhan dari belenggu kutuk dosa dan kuasa iblis serta maut itu sendiri. Ketika Tuhan Yesus disalibkan, Ia mati. Terus menanggung penghukuman atas dosa-dosa kita. Dia menebus kita dengan cara menerima penghukuman yang seharusnya diterima oleh manusia itu sendiri. Kita yang harus menerima penghukuman itu. Kita harus mengingat Tuhan Yesus tidak perlu dikasihani. Yang perlu dikasihani itu kita sendiri. Karena tidak ada yang bisa menebus kita dengan sempurna, maka harus ada satu pribadi yang turun ke dunia ini. Jadi maka dari itu jangan sombong dengan kasih karunia yang Tuhan berikan kepada kita. Ya, jangan sombong dengan pelayanan yang Tuhan berikan kepada kita. Jangan sombong dengan berkat yang Tuhan berikan kepada kita. Ingat, Tuhan telah menebus dosa kita. Satu pribadi untuk semua pribadi. Apa yang harus kita sombongkan? Adanya kasih karunia yang Tuhan berikan kepada kita. Ingat, jangan pernah sombong. Saya paling benci sama orang yang sombong.
Mending dia mending dia apa adanya, walaupun dia ceplos-ceplos tapi dia apa adanya, saya suka. Tapi kalau dia sombong, saya tidak suka. Ketahuan ya orang sombong itu ya, ketahuan. Tapi saya percaya jemaat Tuhan tidak ada yang sombong. Amin. Peristiwa penebusan tidak hanya sampai saat dimana Kristus mati di kayu salib. Saya selalu mengulang ini ya untuk memberikan pemahaman akan peristiwa Paskah ini, bahwa tidak hanya sampai kematian saja, tetapi perlunya juga harus ada kebangkitan. Peristiwa itu tidak mencapai kesempurnaan dan dianggap gagal jika Kristus tidak dibangkitkan. Menyempurnakan karya penebusan tanpa kebangkitan itu tidak sempurna. Kematian Tuhan Yesus ya dahsyat luar biasa di kehidupan kita, tetapi juga harus ada kebangkitan untuk menyempurnakan karya penebusannya. Yang mati, dikuburkan, bangkit, habis itu dia naik ke surga. Naik ke surga menyediakan tempat. Luar biasa ya. Satu orang yang mengerjakannya. Masih mau kita leha-leha ya, bersantai-santai sebagai orang percaya yang telah ditebus. Itu yang kadang saya refleksikan juga di dalam kehidupan. Satu orang yang bekerja untuk kita, tetapi kita yang masih mau hidup santai-santai, tidak berbuat apa-apa untuk menyenangkan hati Tuhan, beritakan Injil, melayani Dia, ya, tidak mengembangkan talenta-talenta yang Tuhan berikan kepada kita. Kasih karunia, masing-masing kita mempunyai karunia masing-masing, tetapi kita tidak mengembangkannya, kita tidak mempergunakannya, itu sangat sia-sia, sangat disayangkan. Kehidupan kita harus senantiasa fokus kepada Tuhan Yesus. Jangan hanya fokus kepada bisnis, jangan hanya fokus kepada keluarga, jangan hanya fokus kepada pemuasan nafsu kita. Kita harus fokus kepada karya penebusan Kristus itu sendiri. Hari ini kembali mengingatkan kepada kita, satu orang, satu pribadi menangnya untuk semua orang. Masih mau kita santai-santai dengan kehidupan kita sekarang ini? Di dalam setiap persekutuan kita, di dalam setiap penyembahan kita, hari kita tidak fokus kepada Yesus. Di dalam kita mendengarkan firman Tuhan, kita hanya ingin mendengarkan yang mengenakan telinga kita. Saya tidak suka lagu ini, tolong ya, coba jangan lagu ini, saya tidak tahu lagu ini, jadi jangan diangkat lagu ini. Loh, Tuhan yang disenangkan, bukan kita yang disenangkan. Aduh, jangan lihat bahasa Inggris, saya tidak tahu. Loh, selagi memuji Tuhan, kenapa tidak? Ya kita harus belajar. Itu salah satu contoh saja. Ya, orang percaya, kita sebagai orang Kristen harus menyadari bahwa Allah menyatakan tindakan kasih-Nya yang sempurna dan yang tidak terbatas untuk manusia melalui karya penebusan Kristus. Allah juga menyatakan kesempurnaan penebusan itu melalui kebangkitan Yesus Kristus. Jadi ada 3 hal kuasa kebangkitan Yesus Kristus. Yang pertama, yang kedua, menyempurnakan pemberitaan Injil. Yang kedua menumbuhkan pemberitaan Injil. Yang ketiga menyempurnakan apa? Menyempurnakan berkait-mu, menyempurnakan kuasa kebangkitan, menyempurnakan karya penebusan Yesus di dalam kehidupan kita. Jadi perlu diingat ada 3 kuasa kebangkitan Kristus yang harus kita refleksikan di dalam kehidupan kita. Bahwa kebangkitan Yesus Kristus mengalahkan maut. Ya, maut tidak berkuasa lagi atasnya, dan dampaknya bagi kita akan dibangkitkan bersama-sama dengan Kristus walaupun kita mengalami kematian Kristus. Dan yang kedua, meneguhkan pemberitaan Injil kita. Ingat, di dalam pemberitaan Injil tidak boleh lepas dengan karya kebangkitan Yesus Kristus itu sendiri. Dan yang ketiga, menyempurnakan karya penebusan. Tidak hanya kematian saja, tetapi perlunya ada kebangkitan. Di dalam Yohanes 11 ayat 25 sampai 26
kita bisa baca bersama-sama. Di dalam Yohanes 11 ayat 25 sampai 26. Kita baca bersama-sama dengan suara nyaring tapi tidak teriak. Ya, kita harus merenungkan firman Tuhan ini. 2, 3. Jawab Yesus, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya. Percayakah engkau akan hal ini? Jawab, percayakah kita akan hal ini? Percaya. Kurang serentak, belum semuanya. Saya melihat masih belum ada kegerakan di mukanya. Percayakah kita akan firman Tuhan ini? Amin. Untuk kita di dalam berarti rumah keluarganya Tuhan, apa yang mereka butuhkan Tuhan gerak semua dalam kehidupan. Terima kasih Bapak. Hamba percaya tidak ada satupun umatmu yang kau lewati pada siang hari ini. Semuanya sudah diberkati Tuhan. Yang percaya diberkati Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Beri kemuliaan yang Puji nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara, kita akan memberikan korban syukur kita pagi hari ini, dan kita menaikkan satu pujian. Terima kasih untuk pelayanan hambanya Evangelis Teresa, Tuhan Yesus memberkati. Dan terima kasih juga untuk kehadiran jemaat Tuhan pagi hari ini, Tuhan Yesus memberkati. Kita akan mendengarkan beberapa pengumuman. Ada doa pengerja online hari Jumat jam 7 malam, nanti linknya akan dibagikan. Bapak Ibu Saudara boleh meluangkan waktu bersama-sama setengah jam untuk boleh beribadah, berdoa bersama-sama secara online. Dan kemudian hari Minggu kembali kita akan berjumpa di tempat ini, Bapak Ibu Saudara, di minggu terakhir di bulan April. Kita akan dilayani oleh hambanya Evangelis Elizabeth. Dan kemudian untuk ibadah remaja dan sekolah minggu kembali akan berjalan secara online minggu depan. Bapak Ibu Saudara yang punya anak-anak boleh bergabung bersama-sama. Puji Tuhan, itu saja pengumuman. Tuhan Yesus memberkati. Kita akan berdoa bersyafaat bersama-sama
Kepada hambanya Ibu Gisela boleh pimpin kita dalam doa. Haleluya, mari jemaat Tuhan kita berdoa. Kita bersatu hati pagi hari ini. Bapa, kami datang, kami bersyukur Tuhan, karena hari ini Tuhan kami boleh kembali mengingat bahwa Yesus sudah bangkit bagi kami. Itu bertanda bahwa Tuhan sudah menang mengalahkan maut. Tuhan sudah menang mengalahkan sakit penyakit kami. Tuhan sudah menang mengalahkan segala persoalan-persoalan kami. Pagi hari ini Tuhan, kami yang datang, kami bawa iman percaya kami. Kami percaya Tuhan bahwa Tuhan sudah menang atas kehidupan kami. Dan tidak ada satupun yang tidak dapat kami lakukan tanpa Tuhan. Karena segala perkara dapat kami tanggung di dalam Engkau. Terima kasih Bapa, kami menyerahkan Tuhan buat hamba-Mu Evangelis Reza yang telah menyampaikan kebenaran firman-Mu. Tuhan berkati kehidupannya, berkati masa depannya. Kami percaya dia boleh menjadi saksi-Mu. Bahkan Tuhan memberkati pelayanannya, studinya. Kiranya Engkau buat berhasil di dalam nama Tuhan Yesus. Kami menyerahkan Tuhan buat persembahan yang boleh kami berikan pagi hari ini. Tuhan Yesus, kiranya Engkau kuduskan, memberkati berlimpah-limpah bagi setiap anak-anak-Mu di tempat ini Tuhan. Karena kami percaya Tuhan, kami memberi karena kami benar-benar mengasihi Tuhan. Tuhan terlebih dahulu memberi kami lebih besar Tuhan daripada apa yang kami pikirkan. Begitu juga Tuhan yang mengembalikan milik-Mu. Kami percaya dan kami beriman bahwa janji firman Tuhan akan membukakan tingkap-tingkap langit, mencurahkan berkat bagi setiap anak-anak-Mu dan menjauhkan kami dari segala binatang belalang pelahap. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa menyerahkan Bapak Gembala, Ibu Gembala di tempat ini. Kiranya berkat Tuhan terus tercurah, karunia Tuhan terus menyertai hamba-Mu, memberkati pelayanan hamba-Mu, boleh berkembang ke kiri dan ke kanan. Bahkan banyak jiwa-jiwa boleh dimenangkan Tuhan. Terima kasih Bapak, berkati keluarga besarnya, berkati apapun yang dikerjakan oleh hamba-Mu. Bahkan kami berdoa Tuhan bagi para pelayan Tuhan yang mengambil bagian dalam pelayanan di tempat ini. Urapan Tuhan boleh terus menyertai. Bahkan terlebih lagi ya Bapa, biarlah selalu bersatu hati, satu roh di dalam Engkau, boleh bergandengan tangan bersama-sama Tuhan, menyempurnakan karya Tuhan di tempat ini, bersama-sama memajukan pelayanan di tempat ini. Terima kasih ya Bapa. Kami juga berdoa Tuhan buat tempat yang kami pakai beribadah ini. Kuasa Tuhan dinyatakan di tempat ini. Menjangkau mereka Tuhan yang tidak dapat kami jangkau. Sekeliling tempat ini Tuhan berkati, Roh Kudus menjamah. Pemilik tempat ini juga Tuhan memberkati mereka. Kasih-Mu mengalir. Orang-orang di tempat ini juga Tuhan, biarlah mereka boleh merasakan kasih-Mu. Terima kasih Bapa. Kami berdoa buat umat-Mu, mereka yang sakit. Tuhan, kami percaya bilur-bilur Tuhan menyembuhkan mereka di mana saja mereka berada. Kami tahu Tuhan bahwa sakit penyakit sudah Kau tanggung di atas kayu salib. Terima kasih Bapa. Mereka yang berbeban berat Tuhan, biarlah lewat kebangkitan-Mu mereka beroleh harapan yang baru. Iman mereka semakin bertumbuh di hadapan Tuhan. Begitu juga Bapa, kami berdoa buat jemaat-Mu, buat rumah tangga demi rumah tangga, keluarga-keluarga, anak-anak sekolah minggu, para orang tua, remaja, pemuda. Tuhan berkati di dalam nama Yesus. Biarlah Tuhan, kami semua di tempat ini boleh menjadi saksi di mana saja kami berada. Berkati pekerjaan, berkati usaha, berkati pelayanan anak-anak-Mu, pendidikan anak-anak-Mu. Biar Tuhan senantiasa buat berhasil. Kami menyerahkan untuk bangsa Indonesia, menyerahkan kota Makassar. Kemuliaan Tuhan boleh dinyatakan. Kami percaya Bapak, pemulihan demi pemulihan boleh kami lihat akan terjadi atas kota dan bangsa ini. Kami memberkati kota kami Makassar, kami memberkati bangsa Indonesia. Biarlah Tuhan Yesus bertahta atas kota dan bangsa kami.
Terima kasih Tuhan Yesus. Kami menyerahkan buat ibadah-ibadah kami selanjutnya. Tuhan campur tangan di dalamnya, hadirat-Mu dinyatakan, bahkan setiap kami boleh merasakan hadirat Tuhan. Terima kasih Bapa. Ini doa syukur kami, jadilah kehendak-Mu dalam hidup kami. Haleluya. Yang percaya katakan amin. Sekarang kita bangkit berdiri Bapak Ibu Saudara, kita akan mengakhiri ibadah kita pagi hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau Tuhan di atas segala Tuhan. Engkau Allah yang berkuasa, Allah yang menciptakan langit dan bumi dan segala yang ada, termasuk kami manusia yang hina ini, dari tanah dan debu. Dan Engkau mengembusi nafas kehidupan bagi kami, sehingga kami boleh memperoleh kehidupan Tuhan. Oleh sebab itu biarlah Engkau memerintah di dalam setiap kehidupan umat-Mu yang Kau kasih Tuhan. Biarlah Roh-Mu menyala-nyala di dalam kehidupan mereka, sehingga mereka juga melayani Tuhan dengan talenta-talenta yang Tuhan berikan mereka. Yang diberkati Tuhan pakai untuk memberkati, yang studi Tuhan pakai untuk melayani mereka. Lebih lagi Tuhan, umat-Mu Engkau pakai menjadi terang dan terang dunia di mana mereka berada, sehingga nama Tuhan dimuliakan dalam kehidupan mereka. Orang akan melihat dan orang akan sujud menyembah-Mu Tuhan, dan Engkau memberkati mereka sehingga keselamatan terjadi dan kedatangan-Mu kedua kali dinantikan Tuhan. Engkaulah mempelai pria yang kami nantikan. Terima kasih Bapa, pengorbanan-Mu di atas kayu salib, kuasa kebangkitan-Mu mengalahkan maut, dan kami boleh hidup kekal bersama dengan Engkau, dan Engkau akan membangkitkan kami juga, dan Engkau menyediakan tempat bagi kami, dan Engkau akan datang menjemput kami. Terima kasih Tuhan buat karya-Mu yang terbesar. Terima kasih Engkau hadir bersama dengan kami Roh Kudus, karena Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Yesus bangkit naik ke setiap kami. Oleh sebab itu, jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan, hiduplah sesuai kebenaran firman, hiduplah dalam kekudusan Tuhan,
inginkanlah roh Tuhan ada dalam hidupmu, sehingga kau akan memerintah seperti Yesus memerintah karena ada roh kudus. Terima kasih Bapa, penuhi umatmu, jadikan mereka umat-umat yang kudus di hadapan-Mu Tuhan, dan tidak bercelah. Terima kasih Bapa. Hamba percaya tidak ada satupun umat-Mu yang kau lewati pagi siang hari ini. Mereka yang datang dengan lemah sudah dikuatkan oleh firman-Mu, yang terbelenggu sudah dilepaskan oleh kuasa darah-Mu, yang susah Engkau sudah menghiburkan Roh Kudus. Dan setiap kami yang datang dengan berbagai sakit penyakit, kami percaya bahwa kuasa penyakit sudah dikalahkan di atas kayu salib, dan oleh bilur-bilur-Mu setiap kami yang percaya sudah sembuh dalam nama Tuhan Yesus. Sehingga kami keluar dari tempat ini, kami menjadi pendengar dan pelaku firman-Mu, dan janji-janji firman-Mu digenapi dalam kehidupan umat-Mu yang Kau kasihi. Oleh sebab itu, mari umat Tuhan yang dikasihi Tuhan, angkat iman percayamu dengan mengangkat kedua belah tanganmu ke hadapannya untuk menerima berkat-Mu. Tuhan Yesus, izinkan hamba memohon berkat-Mu bagi jemaat-Mu yang Kau kasih. Diberkatilah Engkau di kota, diberkatilah Engkau di ladang, diberkatilah buah kandungan-Mu, diberkatilah tempat adonanmu, diberkatilah bakul-Mu, diberkatilah semua keluar masuk-Mu diberkati, bahkan dibiarkan musuh-Mu baju berperang melawan terpukul kalah oleh-Mu, dan apa yang sedang Kau kerjakan Tuhan berkati, sehingga Kau semakin naik dan tidak pernah turun. Engkau menjadi kepala dan Engkau menjadi ekor, mulai sekarang sampai selama-lamanya. Yang percaya berkati Tuhan, dilindungi, disertai dan dipelihara Tuhan. Sama-sama kita katakan amin. Beri kemenangan yang mulia Tuhan Yesus. Selamat Paskah, Tuhan Yesus.